Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang terdiri dari Ferdi Dwi Mulyana, Sandi Satria Adi, dan saya sendiri Firnanda Nuri Hanafi yang akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan kelarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Masyarakat Indonesia yang heterogen beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Besarnya kemungkinan ancaman tentang hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan dan kesatuan dan persatuan bangsa baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmeratanya pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dengan keputusan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demokrasi dan unjuk rasa. Adanya paham etnosentrisme di antara
beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budidaya dan menganggap rendahnya budaya suku bangsa lain. Jenis-jenis integrasi nasional. Terdapat beberapa jenis yang sering disampaikan di ruang kelas. Berbeda jenis ini hanya untuk menurunkan beragam bentuknya. Nantinya kita bisa membangun integrasi ini secara lebih konstrat. Beberapa jenis yang dimaksud diantaranya sebagai berikut: integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku. Pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah bentuk perilaku setiap individu yang hidup di dalam keadaan ketidakaturan. Penyebabnya bisa saja dengan adanya bentuk perubahan sosial yang terus-menerus menjadi di setiap sisi kehidupan sehingga masyarakat semakin tidak terkontrol dalam memanjakan aktivitasnya di keseharian. A. Bentuk disintegrasi. Beragam macam disintegrasi yang digolongkan antara lain: 1. Disintegrasi nasional. 2. Disintegrasi bangsa. 3. Disintegrasi keluarga. B. Faktor disintegrasi. Permasalahan yang menyebabkan adanya disintegrasi antara lain: 1. Konflik. 2. Peperangan. 3. Pertikaian. 4. Kesenjangan sosial. C. Dampak disintegrasi. Adapun untuk akibat yang ditimbulkan dari adanya disintegrasi, misalnya timbulnya perpecahan dan munculnya masalah sosial. D. Contoh disintegrasi. Contoh kasus-kasus yang bisa dituliskan dalam disintegrasi ini antara lain: 1. Konflik di daerah-daerah. 2. Demokratis 98. 3. PKI. 4. Peperangan antara agama di Papua. 5. GAM. Sekian dari kelompok 16. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri.